sudah mandi, udah wangi, dan yang pastinya yang paling penting menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Yuk coba kakak mau adik-adik yang di rumah berdiri, jangan duduk lagi. Coba kita mau angkat tangan kita, coba gerakin angkat tangan kita, kakinya coba lompat-lompat. Coba tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wah, pastinya di rumah excited banget Kak Desi. Udah semuanya udah mau bergerak untuk memuji Tuhan Yesus. Yuk kita buat tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo silakan semuanya ya. Ada sekolah minggu. Apa? Sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, dan berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Katakanlah ya. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Yang lagi ya. Sekarang sekolah minggu. Katakan apa? Sehat dan kuat. Karena Yesus memberi. Dimana sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Katakan aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi apa ya? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam dari awal. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Banyak sekali anak-anak aku kangen dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri, goyang kanan goyang kiri, putar-putar pegang rambutnya mana? Rambutnya siapa ya? Yang mana? Wah, ada yang pegang hidung nih, kakak bilang rambut, ada yang pegang hidung, ada yang pegang mana ya? Ini ada yang pegang pipi. Nah, di sini lagu ini kita melatih untuk fokus dan dengar-dengaran. Nah, sekarang kakak akan gerak nih, nanti kakak bilang rambut, kakak pegang hidung, adik-adik pegang hidung, berarti adik-adik kurang fokus. Kita nyanyi lagi ya, tepuk tangan yuk. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kanan kiri, kaki kanan kaki kiri, goyang kanan goyang kiri, putar-putar pegang hidung, mana hidungnya? Wah, Kak Desi sama Kak Novi salah. Ini bener gak dikasih hidung? Bukan. Ini bener gak hidung? Bukan. Salah, hidung di sini. Selamat pagi. Nah, adik-adik kita sudah menggerakkan tangan kita sudah menggerakkan kaki kita juga, dan bergoyang memuji Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Ditunggu lagi adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, bersorak-sorak, menyembah Engkau ya Bapak. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua ya Bapak. Meskipun pada saat ini kami masih ibadah online Bapak, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Sudah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman. Tuhan, berkati juga kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo adik-adik semua, sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan tentunya? Kalau adik-adik sudah siap, pastinya adik-adik sudah siapin juga dong Alkitabnya nih buat baca firman Tuhan. Kalau belum disiapin, yuk adik-adik tunggu untuk adik-adik bawa Alkitabnya. Terus duduk yang manis dan kita mau dengerin cerita firman Tuhan bersama-sama hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum Cici lanjutin nih cerita firman Tuhan hari ini, Cici punya satu teman yang mau menceritakan kehidupannya saat dia ujian. Sudah selesai? Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Dia keterlaluan. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Dia keterlaluan. Nah adik-adik, siapa tuh yang pernah ngalamin kayak Nagi tadi lagi ujian, sempet-sempetnya mau nyontek kanan kiri, terus dia juga bawa contek kan saat ujian. Siapa tuh yang pernah kayak gitu? Angkat tangan coba. Cici juga ya adik-adik pernah ngalamin hal kayak gitu juga kok. Nah tapi adik-adik untungnya ketika Nagi dihadapkan oleh cobaan seperti itu, Nagi memilih untuk percaya sama dirinya sendiri dan percaya sama Tuhan kalau dia bisa mengerjakan ujian itu tanpa harus contek temennya atau bawa contekan. Nah itu sangat luar biasa ya adik-adik, dan hasilnya juga sangat luar biasa. Meskipun hasilnya nggak besar, tapi hasilnya dia bisa lulus dengan mengerjakan sendiri adik-adik. Nah sekarang Cici mau tanya sama adik-adik, adik-adik tahu nggak sebuah cerita yang pernah dicoba juga nih, tapi dicobainya di padang gurun. Ceritanya ada di Alkitab loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak cerita apa? Siapa kira-kira yang pernah dicobai di padang gurun? Nah kalau adik-adik masih nggak tahu atau adik-adik udah tahu, keren banget nih. Simpan dulu ya jawaban adik-adik semua, karena Cici punya sebuah cerita untuk adik-adik saksikan. Silahkan adik-adik saksikan dan simak baik-baik cerita berikut ini ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa.
Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa tuh yang jawab Tuhan Yesus? Berarti kalian keren banget ya. Mungkin hafal ceritanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus pada saat itu dicobai ya oleh iblis. Nah mungkin dari adik-adik ada yang bertanya, kenapa Ci kok Tuhan Yesus pada saat itu dicobai oleh iblis? Nah seperti yang adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Nah mungkin kalau pada saat itu kalau iblis berhasil mencobai Tuhan, jadi rencana Tuhan itu gagal untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah karena pada saat itu Tuhan Yesus bertahan atau Tuhan Yesus bisa melawan cobaan dari iblis, akhirnya Tuhan Yesus menang dan mati di kayu salib, akhirnya bisa menebus dosa kita semua. Keren ya adik-adik, Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, dari cerita ini ada 3 poin yang mau Cici bahas. Jadi kita coba buka kitab kita ya di Lukas 4 ayat 1-13. Nah, di situ judulnya kan pencobaan di padang gurun ya adik-adik. Ada beberapa poin yang mau Cici sampaikan untuk adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik harus bisa mengendalikan diri adik-adik atau mengendalikan keinginan adik-adik. Nah, di situ kan diceritakan kalau pada saat itu Tuhan Yesus sedang puasa ya adik-adik, tapi iblis mencobai Tuhan untuk merubah batu menjadi roti. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bisa aja adik-adik merubah batu menjadi roti, tapi Tuhan Yesus sadar dan dia bisa mengendalikan keinginan atau dirinya kalau dia sedang berpuasa dan nggak berubah batu menjadi roti. Nah sama seperti adik-adik juga, mungkin adik-adik sebelum ada ibadah online main game dulu atau main dulu sama adik atau sama kakak adik-adik. Nah tapi adik-adik harus ingat kalau misalnya setiap hari Minggu jam 10 adik-adik harus ibadah. Nah itu sama aja adik-adik menggagalkan rencana si iblis atau tidak berhasil iblis mencobai adik-adik, karena adik-adik sadar dan adik-adik bisa mengendalikan keinginan atau mengendalikan diri adik-adik untuk bisa beribadah. Nah poin yang kedua yang mau Cici sampaikan, adik-adik harus tahu kalau misalnya Tuhan yang berkuasa, bukan orang lain, atau mungkin bukan adik-adik sendiri yang berkuasa, tapi Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, poin ketiga yang mau Cici sampaikan, adik-adik harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah merelakan dirinya di kayu salib untuk menebus kita semua, biar kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Nah, itu adik-adik harus bersyukur. Nah, selain adik-adik bersyukur, adik-adik juga harus taat sama perintah dari Tuhan Yesus ya. Adik-adik jangan sekali-kali mencoba melakukan dosa itu.
Jadi kalau misalnya adik-adik merasa, Tuhan Yesus sudah nolongin aku loh, Tuhan Yesus kan udah rela mati buat aku. Nah, adik-adik jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Adik-adik juga harus ingat dan adik-adik harus taat sama perintah Tuhan. Nah, itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. 3 poin tadi ya adik-adik harus ingat dalam kehidupan adik-adik. Yang pertama, mengendalikan diri adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang ketiga, adik-adik harus bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan juga adik-adik harus taat sama firman Tuhan yang paling penting. Nah, adik-adik dari semuanya itu untuk adik-adik menangkal semua cobaan iblis, karena cobaan iblis itu akan selalu ada adik-adik dalam kehidupan kita. Nah, yang terutama adik-adik, untuk adik-adik terhindar dari cobaan iblis itu semua, ya ini adik-adik harus tahu firman Tuhan ya. Adik-adik harus pegang firman Tuhan ini dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Oh iya, untuk ayat hafalan minggu depan ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan lupa dihafalkan ya. Semangat, God bless you. Oke adik-adik, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Cici minta adik-adik untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan adik-adik juga jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke adik-adik, selesai sudah firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya ya adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu. God bless you all.